Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa Salam Maria. Kita buka pelajaran kita dengan berdoa Salam Maria. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi. Terima kasih. Kita mulai dengan pembelajaran kita. Anak-anak di rumah, Ibu Guru berharap sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja. Masih pada pelajaran pertama, pribadi peserta didik dan lingkunganku, dengan subtema perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Tujuan pembelajaran kita di sini agar para peserta didik atau anak-anak dapat mengunjung tinggi sikap hormat, sikap mengakui kesepadanan, kerjasama, dan sikap untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam membangun dunia yang lebih baik. Ya, jadi tujuan pelajaran kita masih sama, dan pada hari ini juga kita masih belajar materi yang sama ya. Baik, minggu kemarin Ibu Guru sudah memberikan tugas dan anak-anak sudah mengerjakan dan mengirimnya kepada Ibu Guru. Nah, Ibu Guru akan merangkum semua jawaban anak-anak. Yang pertama, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik atau badan. Misalnya perbedaan suara, perbedaan bentuk badan, perbedaan rambut, perbedaan kelamin, dan perbedaan lainnya. Yang B, kedua, selain itu laki-laki dan perempuan berbeda secara psikis atau kejiwaan. Misalnya perbedaan emosi, perbedaan tugas, atau peran. Yang C, pada umumnya laki-laki dan perempuan dibedakan secara fisik dan psikis. Akan tetapi ada perbedaan kodrati ya, perbedaan yang mendasar yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ini perbedaan kodrati berarti ini sudah diciptakan dari Tuhan. Ini yang asal dari Tuhan. Nah, yaitu hanya perempuan yang bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Namun, tanpa laki-laki, perempuan tidak dapat memiliki kemampuan untuk itu. Jadi berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki maupun perempuan perlu mengembangkan sikap kebapaan maupun keibuan, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, sikap tanggung jawab, dan melindungi. Baik, kita langsung mendalami cerita kitab suci. Yang punya kitab suci bisa buka langsung di kitab suci. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Ya, itu cerita singkat tentang bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Baik, nah sebelum itu kita mendalami cerita kitab suci kita, ya. Nah, tadi kalau kita dengarkan, kita baca sama-sama di sini bagaimana menjelaskan bahwa bagaimana cara Allah menciptakan manusia, mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah, dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri-sendiri? Lalu, bagaimana cara manusia menguasai alam? Nah, kita lihat yang pertama, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Nah, kita lihat di sini Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah Tuhan. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi manusia, perempuan dan laki-laki diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ya, jadi manusia sangat istimewa. Jadi antara kita satu dengan yang lain, kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekan. Ya, oke. Lanjut yang kedua. Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya? Kenapa? Karena tadi Ibu Guru bilang, manusia adalah makhluk yang sangat istimewa. Karena kita diciptakan menurut rupa Allah sendiri. Ya, lanjut. Dapatkah laki-laki dan perempuan hidup sendiri-sendiri? Tidak. Kalau kita ingat lagi, pada waktu pelajaran yang kedua, kelas 2, di situ Allah menciptakan laki-laki. Laki-laki duluan ya. Di situ Adam, dia kesunyian. Dia menginginkan seorang pendamping yang akan menemaninya. Allah di situ menciptakan seorang penolong bagi Adam, yaitu Hawa. Nah, jadi manusia, laki-laki dan perempuan itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Mereka saling membutuhkan antara satu sama lain. Misalnya, kalau piket di kelas, di sini perempuan punya tugas, ada piket harian kan? Perempuan punya tugas menyapu. Nah, teman laki-laki membantu apa? Membantu angkat bangku, naik ya ke meja agar mudah untuk disapu oleh anak-anak perempuan. Lalu anak-anak laki-laki bisa angkat-angkat sampah. Nah, kita kembali lagi ingat perbedaan fisik badan. Laki-laki suka kan angkat yang berat-berat karena tulang-tulangnya besar. Nah, di situ peran laki-laki sangat penting. Sama halnya dengan perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Lanjut. Bagaimana cara manusia menguasai alam? Di sini. Bagaimana cara manusia menguasai alam? Manusia menguasai alam, ya di sini Allah bilang manusia menguasai alam dengan cara apa? Menjaga segala ciptaan Tuhan, ikan-ikan, pohon-pohon yang ada di daratan. Nah, itu manusia menjaga, menguasainya dengan cara apa? Bekerja, mengelola semua yang sudah Allah ciptakan. Ya, itu cara manusia menguasai alam. Ya, kuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Jadi Allah sudah menciptakan semuanya dari hari pertama sampai hari kelima.
Allah sudah ciptakan bumi penuh dengan segala isinya. Jadi setelah itu Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 dan Allah memberikan tugas untuk manusia untuk mengelola semua hasil ciptaan Allah. Ya, baik. Nah, jadi Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambaran dan rupa Allah sendiri. Meskipun berbeda secara kodrati, keduanya memiliki derajat yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Lalu mereka bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru dan menguasai alam lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengelola, dan memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar sampai di sini, cukup ya. Nanti sebentar Ibu Guru akan mengirimkan tugas. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membuat tanda salib pada diri kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, terima kasih.